Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ayatullah wa talibat, assalamualaikum. Mari kita lanjutkan pengajian kitab At-Tadhib fikih, masih membahas fiqhuz zakat, zakatul mal. Kita kemarin sudah membahas tentang awal nisab hewan ternak sampai ghanam, ya. Kita lanjutkan ke pasal selanjutnya, pasal wal khalitani. Sebelumnya mari kita baca suratul Fatihah. Kita memohon kepada Allah bil wasilah Fatihah, Allah pahamkan kita dalam pengajian malam ini, dan kita doakan juga mu'alif kitab dan guru-guru kita semuanya. Terutama syafaat Rasulullah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala bilumi fi daraini. Amin. Amin. Faslun wal khalitani yuzakkiyani zakatal wahid. Faslun, sebuah fasal, wal khalitani, dan persekutuan atau kerjasama. Wal khalitani, dan kerjasama. Jadi ada akad investasi kerjasama, patungan. Nah, kalau bahasa antum nih yang paling gampang patungan. Antum mau usaha sesuatu, usaha dagang, ya, patungan. Nah, itu namanya khalitan. Itu juga ada zakatnya. Yuzakkiyani, wajib zakat keduanya, zakatal wahid, dengan hitungan satu zakat, ya, disatukan. Yuzakkiyani, wajib zakat keduanya, zakatal wahid, dengan satu zakat. Bisab'i syara'id, bisab'i syara'iti, dengan 7 syarat. Nah, tetapi ada syaratnya. Contohnya antum si Fauzan dagang mie ayam dengan hasil investasi dari bocil, ya. Si Arsyad investasi 1 miliar buat buka outlet mie ayam Pak Joko, ya, di 50 outlet yang tersebar di mancanegara contohnya. Nah, itu kan berarti usahanya, perdagangannya milik dua orang. Nah, kalau 2 orang ini gimana zakatnya? Ya harus dizakatin tetap dengan hitungan 1 dengan 7 syarat. Apa syaratnya? Idza kana, ketika ada al-marahu. Nah, tapi ini zakatnya zakat masih berkenaan dengan hewan ternak, ya. Bukan perdagangan yang syirkah kayak tadi, bukan, tapi hewan ternak, ya.
Nanti mungkin bisa saja dikiaskan syarat-syaratnya. Idza kana ketika ada al-marahu kandangnya itu wahidan satu. Jadi ada orang yang bekerja sama ngurusin sapi, bisnis sapi, bisnis kambing, bisnis onta, ya, bisnis kerbau. Kalau bisnis kucing bisa jadi jam sekarang dari kucing udah jual beli kan, ya, kucing anggora, kucing bora-bora. Oh, bisnis cupang katanya. Ya bisa juga, ya. Kalau memang penghasilannya bisa satu nisab ya bisa juga, gitu. Yang nggak ada bisnis tikus yang nggak ada. Wal masrahu wahidan. Syarat yang pertama adalah tadi marahu kandangnya wahidan satu, wal masrahu dan tempat pengembalaan itu wahidan satu. Oh, wal masrahu itu tempat istirahat, ya. Kalau wal mar'a itu tempat pengembalaan. Kebalik. Udah ketulis. Balikin aja dibalikin. Ya, itu dibenerin ya. Daripada salah nanti. Idza kana ketika ada al-marahu kandangnya, kalau kandang itu berarti tempat tidur. Ya, tidur tempat kembalinya hewan ternak itu wahidan satu, wal masrahu dan tempat istirahatnya wahidan satu. Tempat istirahat itu apa mungkin ya? Saya juga masih mikir hewan ternak butuh tempat istirahat ternyata. Ya. Di kebun. Ya, tapi itu anon sebenarnya, ya, pengembalaan. Mungkin nih ada kandang, nah di depan kandang itu ada halaman ya untuk dia beristirahat dan bisa lari-lari. Ya, bukan termasuk pengembalaan. Kalau pengembalaan itu biasanya zaman dulu itu dibawa keluar di padang, ya, di padang rumput kayak gitu. Nah, kalau zaman sekarang mungkin sudah nggak ada. Ya, mungkin kalau di Australia mungkin masih ada, ya. Kalau di Indonesia rata-rata hewan ternak itu ya dikandangin terus. Kalau dikeluarin pun masih ada pagar-pagarnya, ya, tidak diumbar begitu saja. Wal mar'a dan tempat pengembalaannya itu wahidan satu. Wal mar'a dan tempat pengembalaannya itu wahidan satu. Wal fahlu dan pejantannya. Wal fahlu dan pejantannya itu wahidan satu. Ya, karena biasanya peternak itu beli jantan satu tapi yang berkualitas. Terus beli betinanya banyakin. Ya, karena kan tidak ada istilah masna wasulasa waruba, tahu nggak? Ya, nggak ada istilah kalau kambing itu istrinya hanya boleh 4. Nggak ada istilah kayak gitu. Dia emang nggak ada nikah. Siapa aja boleh dihajar, boleh diternak. Ya, jadi satu pejantan, ya, betinanya 10 juga boleh. Gitu. Bahkan di syarat ini kholitonin ini, ya, betinanya 1 tapi pejantannya 1, ya, betinanya boleh seberapa banyak nggak masalah. Ya, sehingga nanti peranakannya itu memang dari 1 pejantan itu, bukan dari 2 pejantan. Wal masyrabu wahidan dan tempat minumnya juga 1. Jadi 1 kandang, 1 tempat istirahat, 1 tempat pengembalaan, 1 pejantan, 1 tempat minumnya. Wal halibu dan tukang perah susunya. Siapa tahu yang diternak adalah sapi, ya, maka tukang perah susu sapinya itu wahidan juga 1. Peras kan peras ya. Perah. Beda.
memerah sapi. Beda dengan meres. Kalau meres tuh diginiin. Oh. Ya, kalau perah itu ada alat, apalagi zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang tuh tinggal dimasukin, udah ada yang nyedot. Ya, ada mesin, pakai mesin zaman sekarang. Kalau dulu pakai tangan, ditarik-tarik itu sapi susu sapinya keluar. Wa maudhi'ul halbi, dan tempat perahnya wahidan satu. Jadi meskipun ini punya 2 orang, tapi dikelola dengan satu tempat. Itu yang disebut syirkah itu sebenarnya, ya. Saling kerjasama. Saya punya kambing jantannya nih. Antum punya kambing apa? Wah, ana punya kambing betinanya 3 nih. Yaudah kita kerjasama, kita jadi satu tempat sehingga nanti bisa jadi banyak, kita bisnis, kita jual. Contohnya gitu. Ya, nah itu yang disebut dengan wal khaliqan. Faslun, sebuah fasal. Wa nisabud dzahab. Nah, tadi perkara zakat ternak ya, mawashi itu sudah selesai sampai khaliton. Ya. Nah, sekarang kita masuk zakatnya emas dan perak. Faslun, sebuah fasal. Wa nisabud dzahabi, dan nisabnya emas. Ya, nisabnya emas itu 20 misqalan. 20 misqal. Wah, 20 misqal itu berarti di misqal sampai 20 kali. Bukan. Ya, misqal ini adalah ukuran takaran dalam bangsa Arab saat itu. Sepadannya berapa sih? Catat nih, catat di atasnya atau di sampingnya ya. 20 misqalan itu sama dengan kurang lebih atau plus min gitu ya, 85 gram. 85 gram emas, 24 karat. Ya. Kurang lebih 85 gram emas ya, dengan kadar emasnya adalah 24 karat. Karena emas itu ada 24 karat, ada yang 20 karat ya. Ada yang emasnya cuma sekian persen karatnya dan sebagainya. Ya. Nah, ini takaran 20 misqala dalam orang Indonesia itu kurang lebih 85 gram emas dengan takaran emasnya 24 karat. Harga berapa tuh? Harga emas sekarang jutaan ya, mahal. Dan emas yang 24 karat itu emas yang paling kualitas bagus. Kalau emas-emas yang dipakai perhiasan itu biasanya 70% doang. Ya, paling 18 karat, 20 karat, nggak nyampe 24 karat. Kalau 24 karat itu biasanya emas batangan ya, yang ada di biasanya dijual di Antam ya, itu. Tapi ada emas yang paling berharga. Beneran. Ya, Mas Fauzan. Itu Mas Indigo. Mas Arya. Mas Baso. Itu emas yang paling. Kenapa bisa paling berharga? Karena dia akan meminang seorang perempuan. Asik. Dan dia akan dipanggil Mas, Mas. Cari secepatnya. Tapi hati-hati ya. Mas, Mas, Mas tukang bakso. Bisa juga kan? Mas utangnya belum bayar. Wa fi rubu'il usri. Wa fi rubu'il usri, dan wa fi rubu'il usri, dan dalam 24 ya. 40 ya. 40 misqal. Wa huwa nisfu misqal, yaitu setengah misqal. Dan Setengah misqal itu berarti 2,5% ya, setengahnya, yaitu setengah misqal. Jadi dalam 40 misqal itu isinya 40 itu 24 setengah misqal atau 2,5%. Wa fi ma, dan di dalamnya zada bertambah bisa bihi dengan hitungannya. Wa fi ma, dan di dalam barang itu, dalam emas itu zada bertambah bisa bihi dengan hitungannya.
Jadi nanti tergantung berapa emasnya punya berapa, tinggal dikalikan saja kayak gitu. Dan hitungannya. Wanisobul waroki dan nisabnya perak. Wanisobul waroki dan nisabnya perak itu mi'ata dirhamin. Wanisobul waroki dan nisabnya perak itu mi'ata dirhamin, yaitu 4 mi'atani ya, mi'ata dirhamin yaitu 200 dirham. Ya 200 dirham. 200 dirham itu sama dengan 595 gram perak. Berapa? 595 gram perak itu 200 dirham. Berapa karat? Bangsa Arab 200 dirham, kalau di Indonesia kan itu jadi 595 gram perak. Wafihi dari dalamnya rubul usri ya, 1/40. Oh, tadi itu yang wafihi rubul usri itu 1/40 ya, 1/40. Dan 1/40 itu wahuwa khamsatu darahim, yaitu 5 dirham. Setiap 1/40-nya itu adalah ya 5 dirham, atau kalau di Indonesia kan itu 2,5%, ya 2,5%-nya. Tadi seperti yang saya katakan kemarin ya, bahwa setiap zakat itu baik zakat apapun termasuk zakat profesi itu 2,5%. Kalau kita sedekah pun ya, sedekah sedekah minimal ya, minimal kalau mau sedekah juga 2,5%, meskipun nggak wajib segitu ya, tapi setidaknya menyamai dengan zakat. Wafima dari dalam barang zada yang lebih bisa bihi dengan hitungannya, artinya dengan kelipatannya dikalikan 2,5% tadi. Wafima di dalam barang zada yang lebih dari itu bisa bihi dengan hitungannya. Wala tajibu dan tidak wajib. Wala tajibu dan tidak wajib fil hulliyi dalam emas perhiasan. Al-mubahi yang mubah, yang boleh digunakan. Fil hulliyi yang fil hulli dalam emas perhiasan. Al-mubahi yang mubah zakatun. Apa yang tidak wajib? Zakatun zakat. Jadi kalau emasnya emas anting, emas gelang, emas kalung, cincin ya, itu tidak wajib zakat meskipun punya satu lemari. Ya contohnya si bocil maknya punya emas satu lemari, itu kan miliaran tuh, tapi emasnya emas, bukan emas perdagangan, bukan emas emas batangan, tapi emas perhiasan. Nah ini tidak wajib zakat. Tapi ingat, laki-laki nggak boleh pakai emas. Karena apa? Karena laki-laki sudah emas bukan karena haram, diharamkan agama kita. Mas pakai mas ya. Faslun sebuah fasal. Kita lanjutkan satu fasal lagi. Wa nisabuz zuru' dan nisabnya zu' pertanian, wasimari dan buah-buahan. Wa nisabuz zuru' dan nisabnya pertanian, wasimari dan buah-buahan itu khamsatu ausuqin, 5 wasak. Ya 5 wasak itu sama dengan kurang lebih, ditulis ya, kurang lebih 715 kilogram. 715 kilogram.
715. 5 wasak itu ya. Wahia alfu wasitti mi'atin, yaitu 1600 ya, 1600 ritlin bil iraqi. Wahia yaitu alfun 1000 wasitti wasittu mi'atin dan 600 ritlin ritl bil iraqi, ukuran bangsa Irak ya, ukurannya bangsa Irak. Nah itu sama dengannya 715 kg. Apa tadi? Ritlin. Ritl bukan liter, bukan ya, ritl ro to lam ya. Ritlin. Jadi contohnya gini, antum nih punya kebun apel. Kebun apelnya itu kalau sudah di kilo ternyata sampai 715 kilo, maka di situ ada nisab zakat. Itu contohnya. Ternyata ton-tonan itu ya, punya kebun apel, apelnya dijual, ditimbang ternyata berat bersihnya sampai 1 ton, itu sudah pasti wajib. Ya 1 ton itu 1000 soalnya. Wahia alfon yaitu 1000 wasittu mi'atin dan 600 ritlin ya 1600 ritl bil iraqi, dengan ukuran bangsa Irak, bukan ukuran orang Indonesia. Kalau orang Indonesianya kurang lebih 715 kilo. Wafima, dan di dalam barang zada yang lebih. Wafima, dan di dalam barang zada yang lebih bihisabihi, dengan hisabnya, dengan hitungannya, tinggal dikalikan saja. In sukiyat, dan ketika mana nih? Wafiha, dan di dalam zuru wasimar. Wafiha, dan di dalam zuru wasimar, dalam zakatnya pertanian, tanam-tanaman dan buah-buahan. In sukiyat, jika diairi. In sukiyat, jika diairi. Bima issamai, dengan air hujan, air langit, maksudnya adalah air hujan. Au as-sayhil usru ya, au as-sayhi, atau dengan kali al-usru 1/10-nya, au al-usru atau 1/10-nya, bukan atau ya, 1/10-nya. Jadi sebagian 1/10-nya itu yang mengaliri adalah hujan dan kali. Wa in sukiyat, dan jika maka zakatnya itu 1/10-nya, gitu maksudnya ya. Dan wa in sukiyat bima isamai au sarri, dan jika pertanamannya itu adalah diairi dengan air hujan dan air kali, artinya antum tuh nggak perlu nimba-nimba, nggak perlu gali sumur, dan nggak perlu nyemprot, itu zakatnya 1/10-nya dari alfu wasittu mi'atin tadi. Ya. Wa in sukiyat, dan jika disirami bidulabin, jika disiraminya dengan ember, tapi kalau zaman sekarang nggak ada pakai ember, ya pakai semprotan. Au nadhin, atau dengan kincir air. Nisful usri, maka cukup dengan setengahnya 1/10, ya 1/5, ya 1,5, atau 5% kalau bahasa gampang itu. Ya, kalau al usru itu 10%, kalau nisful usri berarti setengahnya 1/10, berarti 5%, maksudnya gitu. Ya, maka zakat yang harus dikeluarkan segitu. Ya, nisabnya itu. Jadi
dalil-dalilnya ya salah satunya ketika kita diwajibkan zakat nisab emas tadi itu dengan dalil hadis ya walaysa 'alaika syai'un ya'ni fi dhahab hatta yakuna laka 'ishruna dinaran fa idza kana laka 'ishruna dinaran wa hala 'alaihi al-hawl fa fi nisfu dinarin fama zada fa hisabi dzalika. Sedangkan emas kata Rasulullah, kamu tidak wajib mengeluarkan zakatnya kecuali engkau memiliki 20 dinar. Ya, dinar itu uang emas ya. Jika engkau memiliki 20 dinar dan kepemilikanmu adalah mencapai 1 tahun, ente punya uang 20 dinar dan ternyata sudah 10 tahun, sudah 1 tahun sudah haul, punyanya tetap 20 dinar ya, maka zakatnya adalah setengah dinar. Ya, setengah dinarnya doang. Apabila lebih dari itu maka tinggal dikalikan saja. Ini dalil dari emas tadi. Kalau perak apa dalilnya? Laisa bima duna khamsa ausa au awaqin minal waraqi shadaqatun. Zakat tidak wajib pada perak sebelum mencapai 5 uqiyah atau 200 dirham. Kalau dirham itu uang bangsa Arab tapi pakainya perak. Kalau dinar itu uang orang Arab tapi pakainya emas. Uang Arab itu receh-recehan kayak gitu tuh, tapi emas atau perak. Ya. Kalau kita kan pakai kuningan atau pakai yang enteng aluminium, ya. Pakai aluminium. Yang dulu kan pakainya nikel dan kuningan dulu, jadi berat. Ya. Kalau sekarang pakainya apa namanya aluminium, jadi enteng banget. Duit 500 perak tuh ya 1000 itu enteng banget, apalagi yang 100 perak yang kecil-kecil ya, Masya Allah entengnya Masya Allah ya, buat ngerok juga sakit banget itu buat ngerok. iya. Kemudian dalil dari tidak diwajibkannya zakat apa namanya apa itu perhiasan, yaitu hadis riwayat Imam Baihaqi dari Jabir bahwa Rasulullah SAW bersabda, la zakata fil huli, tidak ada zakat bagi emas yang emasnya adalah emas perhiasan. Kemudian dalil nisab pertanian dan buah-buahan, sabda Rasulullah SAW, laisa fi ma duna khamsin aw suqin shadaqah. Tidak ada bagi zakatnya hasil bumi itu duna khamsin, sebelum mencapai 5 wasak. Ya. Kemudian dalil lainnya laisa fi habbin wala tamrin shadaqatin hatta yablugha khamsa awsaq. Zakat tidak wajib bagi biji-bijian dan buah kurma sebelum mencapai 5 wasak. Jadi nisabnya sama antara pertanian dan juga buah-buahan. Kenapa kok bisa sama? Karena buah itu munculnya dari mana? Pohon. Pertanian. Ya, dari pohon itu. Tapi pohonan belum tentu semuanya berbuah. Contohnya apa? Sayur kol itu kan nggak ada buahnya. Atau sayur apa tuh yang emang udah sepohon-pohonnya itu diambil semua. Ya. Bawang termasuk ya. Bawang itu ya dalamnya diambil, daunnya juga dipakai. Kangkung, bayam, ya itu juga seperti itu. Kalau singkong buahnya, pohonnya dibuang, ya kan? Kecuali daun-daun singkong yang tertentu yang boleh dimasak tuh, ya yang dijual, kayak gitu. Ya, jadi semacam itu, ya. Kemudian tadi juga catatannya buat zakat pertanian adalah kita harus mengairi. Kita mengairinya, dilihat dulu mengairinya dengan air hujan dan kali yang memang alami, ya, atau ternyata pengalirannya dengan pompa. Kalau zaman sekarang, ya zaman dulu timba. Saya nggak ngebayang kalau zaman sekarang orang punya sawah 1 hektar ditimba air satu-satu. Itu timbanya sampai berapa tahun baru air ya. Tapi kalau zaman sekarang tinggal mesin pompa, bikin sumur, dialirin semuanya mengalir. Ya. Tapi kalau di Indonesia jarang ya. Kenapa? Karena rata-rata punya kali. Ya, jadi kalinya tinggal
alirkan ke sawahnya. Mungkin sebagian saja yang pertaniannya menggunakan pompa air dan lain sebagainya. Faslun wa tuqawwimu urudut tijarah wallahu a'lam bissawab. Sampai sini dulu, semoga bisa dipahami. Apa yang rumah gua? Memang agak rumit ya untuk mempelajari zakat, itu yang agak rumit. Saya sendiri saya baca-baca, saya ulang-ulang agar paham juga. Nah, latihan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha qawli wa fi'li wa niyatin bihi astaghfir mulidai wa nuru dalilun li qalbi inda jahli wa hayrati faya rabbi masti'ani bisirri hurufi wa nawwir bi wa sam'i wa nuqalati fahabli ayya wa habu ilman wa hikmatan wa rizqi ya razzaqu kulli musahila wa bil khairi ya fattahu fattah wa bil huda wa bil ilmi kulli ya alimun mufaddila faya rabbana stajib lana ya ilahana bijahin nabi asrofi man qad ursila. Nah, tadi bidu'an kemuratul majlis subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi